Oke guys, siapkah kamu tenggelam dalam kisah penuh imajinasi? Mari kita mulai perjalanannya, hanya di Novel Channel, cerita dimulai dari sini. Seluruh wilayah terdiam ketika hasilnya menjadi jelas. Ketika pasukan lain menyaksikan adegan ini, mereka menghela nafas. Sekarang hanya akan ada dua garis keturunan utama di masa depan klan Buddha kuno. Xuan Guang dan Motong tetap tenang tanpa riak di mata mereka, seolah-olah adegan ini tidak dapat menyebabkan perubahan apapun dalam ekspresi mereka. Jelas, ini sesuai dengan harapan mereka. Mereka hanya melirik King Tian yang berkabung dengan kedipan ejekan di mata mereka. Garis darah King mungkin menyesali bahwa mereka tidak melakukan yang terbaik untuk melindungi King Yanjing. Kalau tidak, bagaimana garis darah King bisa jatuh sejauh ini dengan dia? Aku tidak berguna. King Tian dengan pahit menghela nafas di bawah semua tatapan simpatik dan mengejek, wajahnya yang tua menjadi lebih kuyu. Dengan mereka kalah dalam pertarungan, garis keturunan King mereka akan kehilangan kursi. Dengan hanya dua yang tersisa di asosiasi tetua, menurut aturan, hanya mereka yang memiliki 3 kursi yang dapat dikenal sebagai garis keturunan utama. Mulai hari ini dan seterusnya, garis keturunan King mereka akan berubah menjadi garis keturunan cabang, dan mereka akan kehilangan sumber daya dan otoritas. Jika mereka ingin kembali menjadi Major Bloodline, siapa yang tahu berapa lama? Penatua King Xuan mengatupkan giginya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan pahit. Situasi saat ini ditentukan. Saat ini, kami hanya bisa berharap Mu Chen akan memikirkan cara untuk kembali. Jika tidak, garis darah King selesai. Petik 2. Ketika Mo Xin dan Xuan Luo melihat ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Mereka tahu bahwa skema mereka akhirnya tercapai. Mu Chen itu tidak akan bertahan lama sekarang. Senyum muncul di wajah Xuan Luo. Selama garis darah King dikurangi menjadi garis darah cabang, maka tidak akan ada yang menghentikan mereka mengirim orang untuk menangkap Mu Chen. Mereka juga tidak lagi peduli apakah itu akan menyebabkan pembalasan King Yanjing. Bagaimanapun, mereka merasa bahwa Grand Elder terlalu toleran dengannya. Dengan keluarnya King Bloodline, tidak perlu khawatir dengan pendapat Grand Elder, karena kedua Bloodline akan memegang otoritas. Awan suram yang menutupi gunung tempat klan King Bloodline tinggal. Mereka semua memasang ekspresi pahit. Mereka tidak bisa diganggu dengan kecemburuan yang mereka rasakan. Mereka semua memiliki ketakutan di wajah mereka, karena mereka tahu bahwa saat garis keturunan King kehilangan kursi, mereka harus menderita penindasan yang mengerikan. King Tian melihat sekeliling sebelum dia dengan hormat menoleh ke Grand Elder. Grand Elder, hasilnya sudah ditentukan. Tolong umumkan hasilnya. Grand Elder membuka matanya dan dengan acuh tak acuh menatap King Tian yang sedih. Lalu dengan lembut menghela nafas sebelum suaranya bergema. Garis keturunan King telah kalah dalam pertempuran, jadi mereka akan kehilangan kursi. Suara Grand Elder seperti palu yang memadamkan harapan terakhir dari King Bloodline. Wajah King Xuang juga menjadi gelap di pemandangan ini dengan mata kusam. Kita sudah selesai, gumamnya, merasa sedih. Setelah hari ini, dia tidak tahu kesengsaraan apa yang harus dialami oleh garis darah King mereka. Tapi dia tahu bahwa posisi mereka akan jatuh. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam juga dan berjalan maju. Mu Chen, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat Mu Chen bergerak maju, dia terkejut dan segera memanggil. Takut Mu Chen akan menarik perhatian jika dia muncul sekarang. Karena saya telah menerima manfaat dari garis keturunan King Anda, saya secara alami harus melakukan sesuatu sebagai balasannya. Mu Chen menoleh dan tersenyum. King Xuang tercengang ketika melihat siluetnya. Dia tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Mu Chen tidak memperhatikannya. Dia berbalik dan mengangkat kepalanya dengan cahaya muskil berkedip di matanya. Klan Buddha kuno, Anda telah mencari saya selama bertahun-tahun. Hari ini, biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya. Pada saat ini, suara Grand Elder masih bergema di seluruh cakrawala. Dengan kegagalan mereka dalam pertempuran, King Bloodline hanya akan memiliki 2 kursi tersisa. Menurut aturan klan Buddha kuno saya, mereka akan diberhentikan dari menjadi mayor. Berhenti, tiba-tiba, sebuah suara jernih bergema yang menyela suara Grand Elder. Semua orang tertegun sejenak oleh ini sebelum mereka segera mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara. Seorang pemuda tampan berdiri di atas gunung, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Siapa orang itu?
dia sebenarnya sangat berani dan berani menyela pidato Futu Xuan. Banyak kekuatan terkejut saat mereka melihat Mu Chen. Di gunung lain, Yao Chen dan Lin Diao bertukar pandang sebelum mereka tersenyum. Acara utama akhirnya di sini. Xiao Xiao melihat siluet Mu Chen dari samping. Orang itu sangat berani. Lin Jing tertawa, kakak Xiao Xiao, Mu Chen memenuhi syarat untuk berani sekarang. Saat ini, Mu Chen tidak hanya melangkah ke alam penguasa surgawi, bahkan bisa mendapatkan bantuan dari wilayah api tak berujung, dan alam bela diri. Belum lagi Mu Chen juga seorang raja pembunuh iblis dari Istana Seribu Besar. Jadi berbicara dari tingkat tertentu, Mu Chen tidak perlu lagi takut pada klan Buddha kuno sekarang. Xiao Xiao tersenyum, bahkan seseorang yang sombong seperti dia merasa kagum pada Mu Chen. Lagi pula, dia bisa sampai sejauh ini sendirian di dunia seribu besar. Tidak heran mengapa ayahnya begitu mementingkan dirinya. Mari kita lihat bagaimana dia membalikkan klan Buddha kuno hari ini. Saat mereka berbicara, suara Futu Xuan berhenti dan dia mengalihkan pandangannya, lalu fokus pada Mu Chen. Ketika dia melihat Mu Chen, mata Futu Xuan menyipit. Penguasa surgawi muda seperti itu jarang terjadi. Dibandingkan dengan dia, Xuan Luo dan Mo Xin dari klan Buddha kuno mereka kurang. Selain itu, dia tidak tahu mengapa, tetapi dia menemukan pemuda ini agak akrab. "Kamu siapa? Mengapa Anda ikut campur dalam masalah klan Buddha kuno saya?" Suara Futu Xuan bergemuruh seperti guntur melintasi cakrawala dengan tekanan penguasa surgawi yang memancar darinya, menyebabkan banyak orang gemetar. Di sisi lain, Xuan Luo dan Mo Xin tercengang saat mereka menatap Mu Chen tanpa berkata-kata. Mereka tidak pernah berharap bahwa yang terakhir akan muncul di sini. Klan dari dua klan memandang mereka berdua dengan tatapan aneh, karena mereka tidak tahu mengapa mereka berdua berperilaku seperti ini. Ketika Penatua Hei Guang melihat Mu Chen, dia berseru dengan suara lembut, "Mu Chen, mengapa orang berdosa berani datang ke sini?" Dia jelas telah mengundang penguasa surgawi untuk berurusan dengan Mu Chen, jadi bagaimana yang terakhir masih di sini? Meskipun suaranya lembut, Xuan Tian dan Mo Tong telah mendengarnya dan tubuh mereka bergetar. "Mu Chen, orang itu adalah orang berdosa." Mu Chen tidak memperhatikan tatapan itu, dia hanya mengangkat kepalanya dan menatap Futu Xuan tanpa rasa takut. Setelah waktu yang lama, baru kemudian tawanya bergema di langit dan bumi. "Saya Mu Chen. Mungkin Grand Elder mungkin tidak asing dengan namaku, tetapi kamu harus tahu ibuku." "Oh," tatapan Futu Xuan berkedip. Mu Chen tersenyum dingin secara bertahap berkumpul di wajahnya. Dia memandang Futu Xuan dan berkata-kata demi kata, "King Yanjing adalah ibuku." Saat dia menyatakan itu telah menyebabkan keributan antara langit dan bumi. Klan yang tak terhitung jumlahnya dari klan Buddha kuno bangkit dari kursi mereka dengan keterkejutan di mata mereka saat mereka menatapnya. Orang ini sebenarnya adalah orang berdosa yang menyebabkan sakit kepala pada klan Buddha kuno kita. "King Yanjing ibuku," suara Mu Chen langsung menyebabkan keributan besar. Banyak klan dari klan Buddha kuno berdiri dari kursi mereka dengan ekspresi tercengang. "Ibunya adalah King Yanjing, orang itu adalah pendosa. Mengapa dia berani datang ke klan Buddha kuno kita? Dia hanya melompat ke jaring." Keributan terdengar di dalam klan Buddha kuno. Semua orang melihat Mu Chen seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Meskipun nama Mu Chen mungkin asing di klan Buddha kuno, semua orang tahu tentang identitasnya sebagai orang berdosa karena ibunya, King Yanjing. Leluhur arai spiritual Sein, kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihasilkan, bahkan dengan dasar klan Buddha kuno mereka. Untuk bisa sejauh itu berbicara tentang bakat King Yanjing, dan menurut prosedur standar, dia akan menjadi patriark klan Buddha kuno dengan kekuatannya. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa King Yanjing tidak tertarik pada klan Buddha kuno. Tidak hanya dia meninggalkan klan, dia juga menikah dan melahirkan seorang anak. Saat itu, insiden itu hampir membalikkan seluruh klan Buddha kuno. Itu bahkan menyebabkan kemarahan Grand Elder dan dia dengan paksa memenjarakan King Yanjing. Selanjutnya, dia terus mencari berita tentang orang berdosa. Tetapi belum ada berita tentang dia sampai beberapa tahun yang lalu. Namun, Mu Chen telah mengejutkan semua orang, karena dia telah mencapai alam penguasa bumi. Lebih jauh lagi, dia bahkan telah memperoleh pagoda 8 divisi dari jurang suci primordial, dan Xuan Luo dan Mo Xin, dua talenta luar biasa dari klan mereka,
kembali dengan tangan kosong. Tapi tidak peduli seberapa cepat pertumbuhan Mu Chen, itu bukan masalah yang signifikan. Jika bukan karena klan Buddha kuno yang takut King Yanjing akan meledakkan amarahnya, menangkap Mu Chen akan menjadi masalah yang mudah. Jadi ketika semua orang melihat bahwa Mu Chen tidak lagi bersembunyi dari klan Buddha kuno dan muncul pada kesempatan seperti itu, mereka merasa tidak dapat dipercaya. Dibandingkan dengan keterkejutannya, Futu Xuan berangsur-angsur pulih dan dia menatap pemuda itu dengan wajahnya perlahan menjadi dingin. Jadi kamu pendosa itu, kamu benar-benar berani. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat bertindak tanpa rasa takut dengan ibumu yang melindungimu? Suara Futu Xuan bergema di antara langit dan bumi tanpa emosi. Saat dia berbicara, dia menyebabkan fluktuasi antara langit dan bumi dan tekanan yang memancar darinya yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Menghadapi tekanan dari penguasa surgawi suci, para penonton mau tidak mau mengungkapkan jejak penghormatan di mata mereka. Mu Chen juga merasakan tekanan destruktif, yang membuatnya merasa kecil meskipun berada di alam penguasa surgawi. Jadi ini tekanan Saint Great, ini benar-benar layak menjadi puncak dari dunia seribu hebat, tidak ada ketakutan di wajah Mu Chen. Meskipun penguasa surgawi suci sangat kuat, itu bukan seolah-olah dia belum pernah bertemu sebelumnya. Tidak hanya dia bertemu Kaisar Api, dia bahkan bertemu dengan leluhur bela diri, dan mereka berdua sedikit lebih kuat dari Futu Xuan. Mengambil napas dalam-dalam, tatapannya berubah tajam dan dia melangkah maju. Tekanan dari penguasa surgawi roh tiba-tiba meledak dari tubuhnya dengan pakaiannya berkibar tertiup angin. Meskipun tidak sekuat Futu Xuan, itu mirip dengan gunung yang menjulang tinggi yang tidak akan menyerah, terlepas dari tekanan apapun. Meskipun dia tidak sekuat Futu Xuan, dia masih penguasa kekuatan dan penguasa surgawi roh. Jadi, terlalu naif bagi Futu Xuan untuk berpikir bahwa yang terakhir bisa memaksanya untuk tunduk dengan tekanan saja. Alam penguasa surgawi, banyak kekuatan memiliki perubahan ekspresi ketika tekanan energi spiritual Mu Chen menyebar, terutama klan Buddha kuno. Bagaimana mungkin Xuan Luo dan Mo Xin memiliki keterkejutan yang tertulis di wajah mereka saat mereka melihat Mu Chen dengan tidak percaya? Beberapa saat yang lalu, ketika mereka bertemu Mu Chen, yang terakhir baru saja masuk ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, jadi bagaimana dia mencapai alam penguasa surgawi hanya dalam setahun? Berapa banyak bakat dan kesempatan yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Mereka telah menganggap diri mereka sebagai elit di antara para elit, tetapi mereka memucat dibandingkan dengan orang berdosa saat ini. Hanya memikirkan hal ini, wajah keduanya menjadi pucat saat mereka menatap Mu Chen dengan cemburu. Di gunung garis keturunan Qing, semua anggota klan tercengang dan mereka yang disebut bakat menelan seteguk air liur. HMPH, sekarang kamu tahu jarakmu dengannya. Dia melangkah ke alam penguasa surgawi pada usia yang begitu muda, bahkan Xuan Luo dan Mo Xin tidak dapat dibandingkan dengannya. Dengan apa kalian akan bersaing dengannya? King Ling mengejek. Anak-anak dari King Bloodline bertukar pandang dengan senyum canggung. Penguasa surgawi muda seperti itu jarang terjadi, bahkan di klan Buddha kuno mereka, dan mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen berlatih. Orang harus tahu bahwa yang terakhir tidak mendapat dukungan dari sumber daya klan. Dibandingkan dengan Mu Chen, mereka benar-benar sampah. Apa yang dikatakan King Ling adalah kebenaran. Dia benar-benar anak Lord Jing. Bakat ini, beberapa senior dari King Bloodline mendesah kasihan. Jika Mu Chen adalah bagian dari King Bloodline mereka, bagaimana mungkin ada ruang untuk Xuan Luo dan Mo Xin? Tapi dia seharusnya tidak berada di sini. Ini adalah klan Buddha kuno, tidak ada yang bisa dia lakukan dengan kekuatannya di Spirit Heavenly Sovereign Realm. Mu Chen mengabaikan tatapan itu, dia memandang Futu Xuan dan tersenyum. Saya telah menjelajahi dunia 1000 besar selama 10 tahun, dan keberanian saya benar-benar tidak kecil. Namun, itu tidak ada hubungannya dengan ibuku. Setidaknya aku bukan orang munafik sepertimu, yang memenjarakan seorang wanita. Kata-katanya dipenuhi duri tanpa mempedulikan wajah Futu Xuan. Kata-kata itu adalah apa yang telah disimpan di hatinya selama bertahun-tahun. Kurang ajar, mendengar kata-kata Mu Chen, beberapa sesepuh dari klan Buddha kuno berkobar menjadi marah dan teriakan mereka bergema bersama dengan tekanan energi spiritual menyebar. Tetua klan Buddha kuno akan berurusan denganku bersama, tentu, biarkan aku mengalami semua kekuatanmu hari ini, menghadapi sesepuh itu,
Mu Chen tertawa tanpa rasa takut. Bocah bodoh, kamu mencari kematian. Seorang penatua menjadi marah dan ingin bergerak. Berhenti, namun, suara Futu Xuan terdengar dan dia melirik sesepuh itu, menyebabkan mereka mundur. Ini adalah kompetisi garis darah klan Buddha kuno mereka, dan banyak kekuatan tertinggi dari dunia 1000 besar berkumpul di sini. Jika klan Buddha kuno mereka mengeroyok generasi yang lebih muda, maka itu akan menjadi aib bagi klan mereka. Setelah dia menghentikan sesepuh itu, tatapan Futu Xuan jatuh ke Mu Chen dan dia dengan tajam berkata, "Apakah Anda datang ke klan Buddha kuno saya untuk berbicara?" Sambil menggelengkan kepalanya, Mu Chen tersenyum, "Aku tidak begitu bosan. Perjalananku ke sini atas permintaan seseorang." Oh, Futu Xuan menyipitkan matanya. Untuk membantu garis keturunan Qing mendapatkan tempat duduk, Mu Chen menyipitkan matanya. Begitu dia berbicara, itu menyebabkan keributan. Bahkan klan dari garis keturunan Qing tercengang, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Haha, lelucon apa? Kemampuan apa yang Anda miliki untuk bersaing? Selain itu, Anda bukan seseorang dari klan Buddha kuno saya. Dari mana kualifikasi Anda berasal? Seringai bergema dengan Xuan Guang dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen. Mu Chen tersenyum dan mengangkat tangannya, sebuah plakat Qian muncul di tangannya. Apakah saya memenuhi syarat dengan ini? Plakat Qing, Xuan Guang mau tidak mau menyipitkan matanya saat melihat plakat di tangan Mu Chen. Plak garis darah Qing, Qing Tian, apa yang sedang dilakukan garis darah Qing Anda? Bagaimana plakat itu jatuh ke tangan orang berdosa? Motong memandang Qing Tian sambil berteriak. Qing Tian juga merasakan kulit kepalanya mati rasa sebelum dia bertukar pandang dengan Qing Xuan. Lalu dia mengertakkan gigi, ini bukan terserah kalian untuk mengatakan jika Mu Chen bukan bagian dari klan Buddha kuno, jika tidak, maka usir Qing Yanjing juga. Dan sesepuh dari garis keturunan kita telah mengambil keputusan bahwa aku tidak mampu menjadi kepala. Mulai hari ini dan seterusnya, Mu Chen akan menjadi kepala baru dari garis keturunan Qing. Jika ada keberatan, maka tunggu sampai asosiasi tetua. Setidaknya saat ini, tidak ada dari kalian yang mampu membuat keputusan itu. Qing Tian juga tahu bahwa garis keturunan Qing mereka akan segera kehilangan posisi sebagai salah satu garis keturunan utama, dan mereka juga sudah cukup ditekan oleh garis keturunan Xuan dan Mo. Jadi, dia melemparkan semua chipnya ke Mu Chen. Qing Tian, kamu, wajah Xuan Guang dan Motong berubah saat mereka melihat yang pertama dengan marah. Qing Tian mendengus dan mengabaikan tatapan mereka. Dia sudah cukup. Jika mereka turun dari salah satu garis keturunan utama, maka Mu Chen bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Paling-paling, dia menganggapnya sebagai sesuatu yang mereka berutang kepada anak itu. Semua orang menyaksikan konflik di antara mereka dan mereka saling bertukar pandang. Mereka tidak mengharapkan situasi berkembang menjadi ini. Baiklah, kalian semua, diam. Teriakan Futu Xuan telah menghentikan semua orang dan wajahnya juga tidak sedap dipandang. Kompetisi garis darah telah berubah menjadi lelucon untuk ditonton semua orang. Tatapannya jatuh ke Mu Chen saat dia berkata, karena garis keturunan Qing telah memilihmu untuk menjadi kepala, maka itu harus melalui asosiasi tetua agar kamu dihapus, dan kami tidak dapat membuat keputusan sekarang. Tapi bahkan jika kamu adalah ketuanya, kursi di asosiasi tetua bukanlah sesuatu yang bisa kamu klaim sebagai milikmu dengan kata-kata, jika Anda menginginkannya, maka tunjukkan kekuatan untuk mendukungnya. Karena garis keturunan Qing telah gagal dalam pertahanan mereka, itu berarti mereka harus berjuang untuk mendapatkannya kembali. Meskipun Mu Chen telah melangkah ke alam sovereign surgawi, dia hanya di tahap awal, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya kembali. Mu Chen tersenyum setelah mendengar itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan oleh Grand Elder. Saat dia berbicara, dia terbang keluar dan mendarat di platform garis keturunan Qing. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin bergema, karena garis darah Xuan Anda merebut salah satu kursi garis darah Qing, maka saya akan mengambilnya kembali dari Anda. Siluet Mu Chen turun pada platform Qing Bloodline dan tindakannya telah menyebabkan keributan. Apa? Dia akan menantang garis darah Xuan? Bukankah dia terlalu sombong? Garis darah Xuan memiliki 7 sesepuh, dan dia harus mengalahkan setidaknya 4 dari mereka untuk mendapatkan salah satu kursi mereka. Bocah itu benar-benar tak kenal takut, ingin menjadi ular yang melahap gajah.
Amarahnya juga cukup berapi-api, bukankah dia takut meledak? Segala macam bisikan terdengar di cakrawala, banyak orang terkejut dengan pilihan Mu Chen, itu karena, dalam pandangan mereka, garis darah Xuan adalah yang paling sulit untuk dihadapi saat ini. Dengan demikian, tindakannya gegabah di mata orang lain. Secara alami, tidak hanya para penonton yang terkejut, bahkan tetua dari garis keturunan Qing tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa Mu Chen akan memiliki pemikiran lain. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu akan sesederhana itu. Bagaimana dia bisa menang? Garis darah Xuan memiliki total 7 sesepuh, dengan 3 penguasa surgawi roh dan 4 penguasa surgawi abadi. Jika Mu Chen memilih untuk bertarung, maka dia harus mengalahkan 4 dari mereka untuk mendapatkan 1 kursi, dan dukungan yang dapat diberikan oleh garis keturunan Qing mereka sangat terbatas saat ini. Bukankah itu berarti dia harus menghadapi mereka semua sendirian? Apakah dia ingin mengandalkan kemampuannya sendiri untuk mengalahkan garis darah Xuan? Hanya pemikiran ini yang terasa sulit dipercaya bagi mereka. Lagi pula, Mu Chen hanya berada di tahap awal Spirit Heavenly Sovereign Realm, sedangkan yang terlemah di antara 7 sesepuh juga lebih kuat darinya. Selanjutnya, bahkan jika Mu Chen mengalahkan 3 penguasa surgawi roh, dia harus mengatasi setidaknya 1 penguasa surgawi abadi untuk menang. Melawan penguasa surgawi abadi di alam penguasa surgawi roh tidak terbayangkan. Lagi pula, tidak ada yang optimis tentang tindakan Mu Chen. Apa yang dia coba lakukan? Penatua Qing Yun mau tidak mau bertanya. Qing Tian dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya, karena mengeluh itu sia-sia. Selanjutnya, mereka sudah sampai sejauh ini, dan bahkan jika Mu Chen kalah, tidak ada kerugian bagi mereka. Ketika 3 sesepuh dari Qing Bloodline menghela nafas, Xuan Luo dan Mo Xin tidak bisa menahan cibiran. Dia benar-benar mencari kematian. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menjadi tanpa rasa takut setelah melangkah ke alam penguasa surgawi? Penguasa surgawi roh fase awal tidak mampu di klan Buddha kuno saya. Klan lainnya mengangguk. Tindakan Mu Chen hanyalah dia mencari penghinaan di mata mereka. Klan dari Qing Bloodline bertukar pandang dan bahkan Qing Ling tidak bisa menahan perasaan khawatir kali ini. Dia juga dikejutkan oleh tindakan Mu Chen. Bagaimanapun, itu adalah 7 penguasa surgawi. Sulit dipercaya untuk berpikir bahwa Mu Chen ingin berjuang melewatinya. Cemerlang, keberaniannya hampir sebanding dengan Pops, kakak Xiao Xiao. Apakah menurutmu Mu Chen akan menang? Lin Jing bertepuk tangan saat dia terkekeh. Dia tidak merasa bahwa Mu Chen melebih-lebihkan dirinya sendiri, tetapi dia merasa bahwa keberaniannya mengagumkan. Xiao Xiao dengan sungguh-sungguh merenungkan pertanyaan ini sebelum sebuah senyuman muncul. Mu Chen adalah seseorang yang berencana, dan dia tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Karena dia berani melakukan ini, maka dia harus memiliki kepercayaan diri. Tapi setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi aku juga penasaran dari mana kepercayaan dirinya berasal. Ketika Lin Diao dan Yao Chen mendengar ini, mereka berdua saling bertukar pandang dan tersenyum. Kalian berdua cukup optimis padanya. Meskipun mereka berbicara dengan cara ini, mereka tidak berpikir bahwa Mu Chen sembrono. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Mu Chen. Tapi karena dia bisa menerima pentingnya Lindong dan Xiao Yan, itu berarti dia pasti orang yang luar biasa. Jadi, masuk akal baginya untuk menciptakan keajaiban yang luar biasa. Xuan Guang dengan dingin melirik Mu Chen dan dia tidak bisa menahan tawa dalam kemarahan. Bahkan dengan ketenangannya, bagus, Anda benar-benar anak Qing Yanjing, keberanian Anda luar biasa. Jadi, aku akan memenuhi keinginanmu karena kamu ingin merasakan kekuatan garis darah Xuanku. Penatua garis darah Xuan, jangan menahan diri dan biarkan pendosa itu merasakan kekuatan garis darah Xuan kita. 6 sesepuh menanggapi dan menatap Mu Chen dengan tatapan sakit, yang terakhir menantang mereka di depan begitu banyak orang jelas-jelas mengabaikan mereka. Jadi bagaimana mereka bisa menanggungnya? Grand Elder melihat adegan ini dan tatapannya berkedip. Dia tidak berbicara, karena, dalam pandangannya, Mu Chen terlalu arogan. Karena itu, dia ingin membiarkan garis darah Xuan menggiling kesombongannya dan memberitahu dia bahwa bahkan mencapai alam penguasa surgawi tidak memberinya kualifikasi untuk bertindak arogan di klan Buddha kuno. Tapi dia tidak bisa membiarkan tetua garis darah Xuan membunuh Mu Chen. Jika tidak, Qing Yanjing pasti akan memandang klan Buddha kuno dengan dendam, dan jika dia menjadi marah,
klan harus membayar harga tinggi, bahkan jika mereka bisa menghentikannya, itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Mu Chen tidak memperhatikan tatapan marah sesepuh garis darah Xuan, dia terbang ke platform terendah dari garis darah Xuan. Seketika, semua tatapan diarahkan, ini adalah penatua dari garis darah Xuan, Xuan Hai, kekuatannya telah mencapai tahap awal Spirit Heavenly Sovereign, level yang sama dengan Mu Chen. Jubah penatua Xuan Hai berkibar dan dia memelototi Mu Chen dengan senyum mengejek. Saya tidak pernah menyangka bahwa King Yanjing akan memiliki putra yang cacat mental. Kultivasi Anda di penguasa surgawi roh fase awal mungkin dapat bertindak arogan di dunia 1000 besar, tetapi itu tidak berguna di klan Buddha kuno saya. Menghadapi ejekan, Mu Chen mengabaikannya. Tatapannya telah melewati Xuan Hai dan melihat ke platform yang lebih tinggi. Anak nakal yang kasar, sepertinya kamu tidak punya ibu untuk mengajarimu sopan santun. Melihat bagaimana Mu Chen mengabaikannya, Xuan Hai meraung. Mu Chen menarik pandangannya dan menatap Xuan Hai. Tersesat jika Anda tidak ingin menderita untuk apa-apa. Berat, kamu mencari kematian. Wajah Xuan Hai memerah dan dia berteriak. Seketika, cahaya tak terbatas meledak dari tubuhnya dan siluetnya mulai tumbuh menjadi raksasa kecil. Dia telah berubah menjadi fisik spiritual, memancarkan kekuatan yang kuat yang bisa menghancurkan langit dan bumi dengan gerakannya. Mengeluarkan fisik spiritualnya, Xuan Hai tidak menahan diri dan dia menginjak kakinya, menyebabkan retakan muncul di platform yang terbuat dari bahan yang tidak biasa. Dia tiba-tiba muncul di hadapan Mu Chen dengan cahaya yang dalam menyebar. Kemampuan surgawi pulsa spiritual, tangan memukul roh agung. Tatapan Xuan Hai berkedip dengan ganas. Dia langsung mengeluarkan kemampuan surgawi pulsa spiritualnya. Meskipun dia meneriaki Mu Chen dan memanggilnya anak nakal, dia telah mengeluarkan semua kemampuannya, karena dia tahu bahwa Mu Chen adalah penguasa surgawi roh sejati yang berada pada level yang sama dengannya. Jadi jika dia tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya, maka dia mungkin menderita. Tinju Xuan Hai tiba-tiba membengkak dan menghantam, menyebabkan ruang retak. Melihat kekuatan ini, banyak penguasa surgawi mengangguk. Xuan Hai benar-benar agak mampu menjadi penatua dari klan Buddha kuno. Namun, mereka tercengang ketika mereka melihat Mu Chen. Mereka melihat bahwa Mu Chen tidak mengambil tindakan, dia tampak seperti membiarkan tinjunya mendarat. Apakah bocah itu tidak tahu cara menghindar? Apa dia benar-benar bodoh? Xuan Hai telah mengambil inisiatif dengan momentum yang mencengangkan. Di bawah situasi ini, jika seseorang memilih untuk lari, mereka akan dapat menemukan kesempatan untuk kembali. Tapi mengapa Mu Chen berdiri di sana seperti batang kayu? Namun, ketika tinju itu hendak mengenai dada Mu Chen, dia akhirnya bergerak dan mengulurkan telapak tangannya, lalu dengan lembut bentrok dengan tinju itu. Pada saat kontak, mereka menyebabkan keributan besar dan gelombang kejut yang terlihat menyebar, menyebabkan platform bergetar dengan retakan menyebar di bawahnya. Saat asap berangsur-angsur menghilang, semua orang mengarahkan pandangan mereka sebelum keterkejutan terlihat di wajah mereka. Mereka melihat Mu Chen berdiri seperti gunung di peron, menerima pukulan itu. Tanah di sekitarnya telah menjadi abu, hanya satu area tempat dia berdiri yang baik-baik saja, itu sangat banyak sehingga dia bahkan tidak bergerak. Keributan langsung pecah dan banyak penguasa surgawi menyipitkan mata. Mereka jelas tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen bisa menerima pukulan itu dengan mudah. Xuan Hai juga telah mengubah wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa tinjunya telah jatuh ke dalam lubang hitam. Tubuh Mu Chen seperti lubang hitam dan tidak peduli bagaimana dia melepaskan energi spiritualnya. Dia bahkan tidak bisa mengguncang tubuh yang terakhir. Kegelisahan muncul di hatinya dan dia ingin mundur. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan tubuh abadi yang berdaulat untuk bertarung. Tetapi ketika dia ingin mundur, Mu Chen meraih tinjunya. Ketika Xuan Hai mengangkat kepalanya, dia melihat tatapan acuh tak acuh Mu Chen. Karena Anda telah menggunakan kemampuan surgawi pulsa spiritual Anda, maka coba milik saya. Mu Chen menyipitkan matanya, dan sebelum Xuan Hai bisa bereaksi, api ungu naik di telapak tangannya dan menyelimuti tinju Xuan Hai. Saat api menyelimuti, Xuan Hai terkejut dan dia ingin membalas dengan energi spiritualnya dengan naluri. Namun, adegan berikutnya membuatnya terkejut. Energi spiritualnya memicu api ungu bukannya memadamkannya, suhu yang mengerikan menyebar yang bahkan membuat fisik spiritualnya terasa sakit.
Jeritan menyedihkan bergema dari mulutnya saat dia mundur seperti bola api. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mengerahkan energi spiritualnya, dia tidak bisa memadamkan api ungu dan tubuhnya mulai terbakar karena suhu tinggi. Mengambil langkah maju, Mu Chen menyerang mulut Xuan Hai. Kekuatan itu langsung menghancurkan gigi yang terakhir dan dia terpesona oleh Mu Chen. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Penatua Xuan Hai bahkan tidak bisa menerima salah satu serangan Mu Chen. Ketika dia selesai, Mu Chen mengabaikan teriakan Xuan Hai dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat penatua garis darah Xuan berikutnya, yang wajahnya telah berubah, dan suaranya bergema, "Sampah, selanjutnya." Sampah, selanjutnya, ketika suara acuh tak acuh Mu Chen terdengar, seluruh wilayah menjadi sunyi dengan hanya duka Xuan Hai yang terdengar. Semua orang telah mengarahkan tatapan penuh keterkejutan mereka ke arah siluet muda itu. Tidak ada yang membayangkan bahwa Mu Chen akan berurusan dengan Xuan Hai dengan mudah. Dia adalah penguasa surgawi, meskipun hanya penguasa surgawi roh, yang terakhir bisa menjadi tiran di mana saja di dunia 1000 besar. Tapi sekarang, dia dikalahkan setelah satu serangan dari Mu Chen. Itu praktis merupakan kekalahan telak. Itu penguasa surgawi. Banyak orang memaksakan kata-kata keluar dari tenggorokan mereka. Bagaimana mungkin, Xuan Luo dan Mo Xin memiliki keterkejutan yang tertulis di wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Beberapa saat yang lalu, mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan membodohi dirinya sendiri, tetapi hanya dalam sekejap mata, mereka bodoh. Klan dari Xuan dan Mo Bloodlines juga memiliki kejutan di wajah mereka saat mereka menelan ludah sambil menatap Mu Chen dengan ketakutan. Klan dari garis keturunan Qing bertukar pandang dengan dahi mereka yang berkeringat saat mereka bergumam, betapa menakutkannya. Tatapan Qing Ling memiliki kemegahan saat dia melihat siluet muda, dia merasakan hatinya dalam gelombang. Dibandingkan dengan orang itu, apa yang disebut bakat dari klan Buddha kuno mereka memucat dibandingkan. Nyala api itu tidak biasa. Qing Tian terkejut. Bagaimanapun, dia adalah penguasa surgawi abadi. Dengan demikian, dia bisa tahu betapa kejamnya api ungu itu, yang menyebabkan Xuan Hai kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Benar-benar anak Tuan Jing, Qing Yun menghela nafas. Dia sebelumnya merasa bahwa Mu Chen gegabah, tapi melihatnya sekarang, yang terakhir sebenarnya mampu melakukan ini. Tinju King Xuan mengendur dan merasa sangat lega. Tapi segera setelah itu, tatapannya berubah gugup. Dia tahu bahwa ini baru putaran pertama, di antara 7 tetua dari garis darah Xuan. Mu Chen akan menghadapi lawan yang lebih kuat selanjutnya. Keheningan berlangsung antara langit dan bumi untuk waktu yang lama sebelum bisikan bergema dan banyak orang melihat api ungu di Xuan Hai dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan penguasa surgawi roh fase awal tidak berdaya di hadapan mereka, dan mereka cukup untuk menunjukkan betapa kejamnya api ungu itu. Sementara Futu Xuan menyaksikan adegan ini, alisnya dirajut, sebelum dia melambaikan tangannya. Sebuah tangan tak terlihat turun dan menarik api ungu menjauh dari tubuh Xuan Hai, lalu membentuk lubang hitam yang menjebak api. Energi spiritual Futu Xuan mengandung kemampuan penyegelan yang kuat yang bahkan membuat api valet pemakan roh Mu Chen tidak dapat melahapnya. Dengan demikian, itu hanya bisa menghilang secara bertahap. Adegan ini telah menyebabkan banyak orang menyipitkan mata. Bahkan Futu Xuan harus meluangkan waktu untuk memadamkan api itu. Ini menunjukkan betapa merepotkan mereka. Ketika api menghilang, siluet Xuan Hai terungkap, seluruh tubuhnya hangus hitam, dan bahkan dagingnya telah meleleh untuk memperlihatkan tulang-tulangnya. Pada saat ini, keadaan Xuan Hai sangat buruk, dia jelas terluka parah. Seseorang harus tahu bahwa setelah melangkah ke alam penguasa surgawi, tubuh seseorang akan diubah menjadi energi spiritual dan memiliki vitalitas yang kuat. Namun meski begitu, Xuan Hai dibiarkan dalam keadaan seperti itu oleh api. Kamu benar-benar kejam, wajah Xuan Guang pucat pasi. Tindakan Mu Chen telah memberikan tamparan pada garis darah Xuan mereka. Dia tidak lebih baik, karena penatua Xuan Hai menggunakan kemampuan surgawi pulsa spiritualnya. Saya hanya membalas dengan milik saya. Mu Chen mengabaikan Xuan Guang dan berkata, jadi itu adalah kemampuan surgawi pulsa spiritual. Tetapi melihat kekuatannya, itu pasti telah mencapai tingkat surgawi. Saya ingin tahu apakah itu 7 atau 8 pulsa surgawi. Mata banyak orang berkedip. Nilainya tidak boleh rendah, dilihat dari kekuatannya.
Tatapan Xuan Guang gelap dan dia mendengus sebelum berkata, "Penatua Xuan Feng, jangan mendekatinya saat kamu pergi selanjutnya." Tatapan Xuan Guang tajam, dia tahu bahwa meskipun api ungu Mu Chen adalah tirani, mereka tidak cepat dan bisa dihindari. Penatua bernama Xuan Feng dengan serius menganggukkan kepalanya. Dia tidak lagi meremehkan Mu Chen. Tatapan tajamnya menatap yang terakhir dan dia berkata, "Biarkan aku mengalami kekuatanmu. Kalau begitu." Mu Chen samar-samar tersenyum, lalu dia turun ke platform Xuan Feng berikutnya. Yang terakhir adalah penguasa surgawi roh fase tengah, dan itu adalah seseorang yang ingin dia lawan selanjutnya. Ketika Xuan Feng melihat Mu Chen di peron, dia tidak berbicara, tetapi membentuk segel dengan satu tangan. Dia langsung mengubah fisiknya menjadi fisik spiritual. Segera, pancaran meledak dan tubuh abadi yang berdaulat yang tingginya beberapa kaki terbentuk. Belajar dari kesalahan Xuan Hai, Xuan Feng langsung mengeluarkan tubuh abadi yang berdaulat sejak awal. Dengan demikian, dia tidak perlu takut, bahkan jika mereka bentrok. Kultivasi Xuan Feng berada di Middle Phase Spirit Heavenly Sovereign, level yang lebih kuat dari Xuan Hai. Ketika tubuh abadi yang berdaulat tercermin di mata Mu Chen, senyum dingin muncul di bibirnya. Dia dipenuhi dengan kebencian terhadap garis darah Xuan dan Mo, jadi dia tidak berniat menyelamatkan muka mereka. Karena mereka akan bertarung, maka dia akan mengeluarkan semua kekuatannya dan menginjak garis darah Xuan. Pada saat yang sama, dia akan melampiaskan dendam yang telah dia simpan selama 20 tahun terakhir. Mu Chen, ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Dengan perlindungan tubuh abadi yang berdaulat, momentum Xuan Feng meningkat dan dia berteriak. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Xuan Feng, lalu mencibir, "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tubuh abadi yang berdaulat Anda dapat melindungi Anda?" Tatapan Xuan Feng berubah dingin saat dia memarahi, "Kurang ajar, apa cara lain yang kamu punya, Meham?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya ke langit, di mana dia melihat pagoda kristal tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Ini adalah pagoda surgawi. Ketika pagoda kristal muncul, itu langsung menyebabkan keributan dari klan-klan Buddha kuno. Mereka tahu bahwa hanya mereka yang telah mengembangkan seni pagoda agung ortodoks yang dapat membentuk sebuah pagoda, dan hanya mereka yang memiliki garis keturunan paling murni yang dapat memiliki pagoda surgawi. Bahkan di antara klan Buddha kuno mereka, hanya Xuan Luo yang berhasil membentuknya di antara generasi muda, tapi melihat pancarannya, milik Xuan Luo lebih rendah daripada milik Mu Chen. Pagoda surgawi tiba-tiba turun dan menekan ke arah tubuh abadi berdaulat Xuan Feng. Xuan Feng menyipitkan matanya dan menarik napas dalam-dalam, sebelum dia mengeluarkan teriakan. 10 tornado biru meraung dan menyerbu ke arah pagoda surgawi untuk menghalanginya. Pada saat yang sama, badai biru yang tajam menyapu, menyebabkan percikan di permukaan pagoda surgawi, yang menyebabkannya bergetar pada saat yang sama. "Apakah kamu pikir kamu bisa menekanku dengan pagoda surgawi? Kamu terlalu naif." Xuan Feng merasa lega setelah menghentikan pagoda surgawi sebelum dia mencibir. Namun, wajah Mu Chen memiliki senyum aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama, Xuan Guang juga merasakan ada sesuatu yang salah dan wajahnya berubah. "Hati-hati, bocah itu mengolah 8 divisi." Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pagoda surgawi tiba-tiba bergetar dan 8 kilau hitam menyebar dari pagoda, membentuk 8 setan jahat. Ketika iblis-iblis itu muncul, mereka memancarkan tekanan yang menakutkan dan merentangkan jari-jari mereka ke bawah, menunjuk ke arah tubuh abadi berdaulat Xuan Feng. 8 balok menakutkan berkumpul dan jatuh. 10 tornado langsung dibubarkan oleh cahaya dan wajah Xuan Feng berubah drastis setelah melihat ini. Tubuhnya dengan cepat bergerak dan terintegrasi ke dalam tubuh abadi yang berdaulat. Tapi sinar yang menakutkan itu mirip dengan jari-jari kehancuran saat mereka mengenai tubuh abadi yang berdaulat. Keributan yang mengerikan terdengar. Banyak orang terkejut melihat bahwa sinar hitam telah menembus tubuh abadi yang berdaulat, menyebabkannya hancur. Tubuh abadi yang berdaulat meledak dengan gelombang kejut yang menyapu 100.000 mil, menyebabkan pegunungan di dekatnya bergetar. Jika bukan karena perlindungan dari begitu banyak ahli yang hadir, seluruh wilayah ini akan rata dengan tanah. Namun, tidak ada yang memperhatikan itu. Tatapan mereka terpaku pada sumber gelombang kejut,
tubuh abadi yang berdaulat hancur dan sebuah siluet jatuh dari langit. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menerkam dan kakinya menginjak siluet yang turun. Mereka seperti dua meteorit saat mereka jatuh ke peron. Seluruh platform runtuh, Mu Chen berdiri di tengahnya. Dada Xuan Feng telah runtuh dengan darah yang mengalir keluar, bahkan energi spiritualnya telah berkurang, mencerminkan luka-lukanya yang besar. Seketika, semua orang menarik napas dingin, itu hanya satu gerakan. Dalam satu gerakan, dia mengalahkan Penatua Xuan Feng, yang merupakan penguasa surgawi roh fase tengah. Mu Chen ini terlalu menakutkan, itu, pagoda 8 divisi, hanya wajah sesepuh dari klan Buddha kuno yang berubah ketika mereka menyadari bahwa Mu Chen telah menggunakan salah satu dari 36 kemampuan surgawi tanpa tandingan yang pernah dimiliki oleh klan Buddha kuno mereka, pagoda 8 divisi. Mu Chen dengan acuh tak acuh menarik kakinya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di bawah semua tatapan heran, siluetnya bergerak dan turun ke platform lain. Dia mengangkat kepalanya dan melihat siluet itu adalah Penatua Hei Guang, yang dia temui di masa lalu. Itu juga orang yang menghasut leluhur langit yang mendalam untuk berurusan dengannya. Pada saat ini, Penatua Hei Guang memiliki keheranan di wajahnya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa 2 tahun lalu, Mu Chen, yang merupakan penguasa bumi yang sempurna, akan sangat menakutkan. Tatapan Mu Chen dengan dingin menatap Penatua Hei Guang. Saat itu, di jurang suci primordial, orang ini telah memanfaatkan kultivasinya di penguasa surgawi untuk menggertaknya. Dan sekarang, saatnya bagi mereka untuk melunasi hutang mereka. Sekarang giliranmu. Kami akan menyelesaikan hutang baru dan lama bersama. Terima kasih telah menonton.